adalah pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Sebelum kita memulai pembelajarannya, kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Oleh karena itu, ayo kita mulai pembelajarannya ya. Mari. Yang pertama, kita akan belajar mengenai pubertas. Nah, adik-adik ada yang tahu tidak apakah yang dimaksud dengan pubertas? Oleh karena itu, ayo kita cari tahu apa yang dimaksud dengan pubertas itu. Nah, di sini kita akan membahas mengenai masa pubertas, di mana masa pubertas merupakan masa ketika seseorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual. Oleh karena itu, setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, pasti akan mengalami yang dinamakan pubertas. Dari pengertian pubertas, kita dapat mengetahui bahwa seseorang akan mengalami pertumbuhan dari masa kecilnya. Oleh karena itu, di sini ada gambar yaitu seseorang yang sudah mengalami pertumbuhan ke dewasa atau ke tingkat-tingkat yang lebih dewasa dari sebelumnya. Hai Rina, apa kabar? Iya Andi, kabarku baik. Bagaimana juga denganmu? Alhamdulillah, kabarku baik Rina. Wah, ada apa denganmu Andi? Mengapa suaramu berubah? Kamu bercanda? Masa iya? Iya, benar. Aku rasa kamu sudah mengalami pubertas Andi. Oh, begitu ya. Aku tidak tahu. Kalau begitu, ayo kita cari tahu saja. Dari percakapan tadi, kita akan memulai pembelajaran yang pertama, yaitu ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Yang pertama yaitu tumbuhnya jakun pada leher. Jadi, jika pada anak laki-laki yang belum mengalami pubertas tidak memiliki jakun, maka pada anak laki-laki yang telah mengalami pubertas, ia memiliki jakun pada lehernya. Yang kedua yaitu tumbuhnya rambut pada area kemaluan dan ketiak. Pada setiap laki-laki, pasti semua akan mengalami yang namanya tumbuhnya rambut di area kemaluan dan ketiak. Tetapi hal ini terjadi apabila anak tersebut telah mengalami pubertas. Apabila anak tersebut belum mengalami pubertas, maka hal ini belum akan terjadi. Yang ketiga, yaitu perubahan suara pada anak laki-laki yang lebih membesar. Suara anak laki-laki akan berubah menjadi besar dan berat apabila anak tersebut telah mengalami pubertas. Perubahan suara ini sangat signifikan karena perubahan suara pada seorang anak laki-laki yang telah mengalami pubertas akan jauh lebih berbeda daripada sebelumnya, di mana suara ini akan lebih besar dan memberat. Yang keempat, yaitu otot lebih menonjol dan terlihat. Pada anak laki-laki yang sudah mengalami pubertas akan mengalami perubahan, yaitu berubahnya otot lengan pada anak tersebut yang berubah menjadi lebih menonjol dan terlihat jelas. Yang kelima, yaitu dada lebih terlihat bidang, di mana pada seorang anak laki-laki yang telah mengalami pubertas akan terlihat perbedaan antara sebelum dan sesudah mengalami pubertas. Dada pada anak tersebut akan lebih bidang dan lebih terlihat tegap apabila dibandingkan dengan yang sebelum pubertas. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu mimpi basah, di mana jika seorang anak laki-laki telah mengalami mimpi basah, maka anak tersebut sudah mengalami masa pubertas. Mimpi basah sendiri merupakan proses pengeluaran cairan yang terjadi pada saat tidur. Proses mimpi basah terjadi secara spontan dan tanpa disadari. Nah, begitulah
ciri-ciri perubahan yang terjadi pada seorang anak laki-laki yang telah mengalami pubertas. Dari situ, kita dapat mengerti bahwa perbedaan ciri-ciri antara sebelum dan sesudah pubertas pada anak laki-laki terjadi berbagai macam. Yang berikutnya, kita masuk pada pembelajaran yaitu perubahan ciri-ciri yang terjadi pada anak perempuan sebelum dan sesudah pubertas. Nah, kita masuk pada ciri-ciri yang pertama, yaitu mulai membesarnya payudara pada anak perempuan. Seorang anak perempuan yang memasuki masa pubertas akan mengalami perubahan pada payudara, di mana pada payudara anak yang sudah mengalami masa pubertas akan bertambah besar dan semakin besar. Hal ini tidak bisa dipungkiri, karena sebagai kodrat perempuan, kita akan mengalami pembesaran pada payudara, dan hal ini kepada anak-anak perempuan, kita tidak boleh malu merasakan hal tersebut. Yang kedua, yaitu pembesaran panggul. Panggul seorang anak perempuan akan bertambah lebar apabila anak perempuan telah memasuki masa pubertas. Hal ini dapat terlihat apabila saat kita berkaca, kita akan melihat perubahan yang terjadi antara sebelum dan sesudah pubertas. Ciri-ciri yang ketiga, yaitu tumbuhnya rambut-rambut di area kemaluan dan ketiak. Tumbuhnya rambut-rambut ini pada area kemaluan dan ketiak sangatlah wajar, karena hal ini terjadi pada setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan. Ciri-ciri yang berikutnya yaitu tumbuhnya jerawat-jerawat pada muka. Jika seorang anak perempuan sudah mulai muncul jerawat pada mukanya, berarti anak tersebut mulai mengalami masa pubertas. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu menstruasi. Nah, adik-adik pasti tidak asing kan dengan yang namanya menstruasi? Menstruasi adalah waktu di mana kita mengeluarkan darah dari vagina atau alat kelamin perempuan. Biasanya menstruasi terjadi selama 5-7 hari. Jadi, jika seorang anak perempuan belum mengalami menstruasi, berarti anak tersebut belum memasuki masa pubertas. Jadi begitulah perubahan-perubahan yang sering terjadi apabila seorang anak perempuan mengalami masa pubertas. Pubertas dipengaruhi oleh beberapa faktor yang membuat cepat lambatnya seorang anak mengalami pubertas, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya seorang anak mengalami pubertas antara lain 1. Faktor etis, yang kedua yaitu kondisi sosial, yang ketiga yaitu nutrisi, yang keempat yaitu aktivitas dan psikologi, dan yang terakhir yaitu penyakit kronis. Dan untuk pubertas biasanya terjadi pada usia 10 sampai dengan 18 tahun. Dari penjelasan yang disampaikan tadi, kakak memiliki beberapa pertanyaan mengenai perbedaan ciri-ciri sebelum dan sesudah pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Ya, berikut adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan tersebut. Salah satu ciri pubertas pada laki-laki yaitu 2. Pada usia berapa pubertas terjadi? 3. Salah satu faktor pengaruh pubertas adalah 4. Salah satu ciri pubertas pada perempuan yaitu pengaruh fisik yang menandai pubertas dipengaruhi oleh kondisi. Mari adik-adik kita bahas satu persatu. Yang nomor 1, adapun ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki meliputi beberapa hal. Yang pertama, tumbuhnya jakun pada leher. Yang kedua yaitu tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan dan ketiak. Yang ketiga yaitu dada semakin bidang. Yang keempat yaitu suara semakin membesar dan berat. Dan yang terakhir yaitu mengalami mimpi basah. Nah, itulah jawaban untuk menjawab nomor 1. Nomor 2, pada usia berapakah pubertas terjadi? Pubertas terjadi pada usia 10 sampai dengan 18 tahun. Faktor yang mempengaruhi pubertas ada beberapa macam, yaitu
Yang pertama yaitu faktor etnis, yang kedua yaitu kondisi sosial, yang ketiga yaitu nutrisi, yang keempat yaitu aktivitas dan psikologi, dan yang terakhir yaitu penyakit kronis. Jadi untuk jawaban nomor 3 yaitu hanya memilih salah satu dari data tersebut. Nomor 4. Ciri-ciri pubertas pada anak perempuan meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu membesarnya payudara, yang kedua yaitu melebarnya pinggul, yang ketiga yaitu tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan dan ketiak, yang keempat yaitu munculnya jerawat pada muka, dan yang terakhir yaitu menstruasi. Jadi, untuk menjawab soal nomor 4, maka memilih salah satu dari 5 tersebut. Nomor 5. Perubahan fisik yang menandai pubertas dipengaruhi oleh kondisi sosial, di mana kondisi sosial sangat berpengaruh terhadap hal-hal yang berpengaruh pada tubuh, yang masuk pada tubuh, dan aktivitas tubuh. Begitulah pembelajaran yang dapat kakak sampaikan kepada adik-adik. Bila ada kurang lebihnya, kakak mohon maaf ya. Untuk menutup pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sekian pembelajaran dari kakak. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.